Klub sepak bola Servette. Servette FC adalah klub sepak bola profesional Swiss yang berbasis di Jenewa. Didirikan pada Maret tahun 1890 dengan rugby sebagai kegiatan olahraga pertamanya, dan dinamai berdasarkan distrik Jenewa dengan nama yang sama. Bagian sepak bola dibentuk pada tanggal 17 Januari tahun 1900. Mereka bermain di Liga Super Swiss. Servette adalah salah satu klub tersukses di Swiss dan klub Romandi tersukses, memenangkan 17 gelar nasional, serta 8 piala Swiss. Didirikan pada tahun 1890, tim ini telah menghabiskan sebagian besar sejarahnya di papan atas sepak bola Swiss, secara teratur bersaing memperebutkan gelar. Mereka adalah saingan dengan FC Lausanne, Sport dan FC Sion. Namun, setelah gelar liga terakhir mereka pada tahun 1999, Servette mulai mengalami masalah keuangan, yang menyebabkan dekade penuh krisis. Klub ini terdegradasi ke divisi ketiga pada tahun 2004-05 karena kebangkrutan, tetapi berhasil promosi ke Swiss Challenge League setelah musim tahun 2005-06, di mana klub tersebut bertahan hingga 2011. Servette mendapatkan promosi ke Liga Super Swiss setelah mengalahkan Bellinzona dalam play-off degradasi promosi pada tanggal 31 Mei tahun 2011. Klub ini finish keempat di musim pertama kembali di papan atas, sehingga lolos ke babak kualifikasi putaran kedua Liga Eropa untuk musim tahun 2012-13. Namun, mereka terdegradasi pada akhir musim 2013. Mereka kembali ke level pertama Swiss pada tahun 2019, dipromosikan sebagai juara Challenge League dengan keunggulan 15 poin di depan peringkat kedua FC Aarau. Sejarah, tahun-tahun awal menuju kebangkrutan, didirikan pada tahun 1890, Servette adalah salah satu klub sepak bola Swiss paling produktif, setelah memenangkan 17 kejuaraan Liga Swiss dan 7 piala Swiss. Servette juga merupakan pemenang Torneo Internazionale Stampa Sportiva, salah satu kompetisi sepak bola internasional pertama di dunia, pada tahun 1908. Pada tahun 1930, Servette menyelenggarakan Coupe des Nations, pendahulu Liga Champions UEFA. Klub ini awalnya didirikan sebagai Football Club de la Servette, sebuah tim sepak bola rugby yang berbasis di lingkungan Jenewa dengan nama yang sama. Karena berkurangnya popularitas olahraga ini di Swiss, bagian sepak bola dari klub tersebut dibentuk, yang mengarah pada integrasinya ke dalam Asosiasi Sepak Bola Swiss pada tahun 1900. Dipimpin oleh Umberto Barberis dan Claude Didi Andre. Pada tahun-tahun 1978 sampai tahun 1979 klub memenangkan semua kompetisi yang diikutinya, kecuali pemenang Piala Eropa di mana mereka tersingkir di perempat final karena gol tandang oleh Fortuna Düsseldorf. Final tahun itu, Barberis kemudian menjadi juara Prancis pada tahun 1982 bersama AS Monaco. Hingga kebangkrutannya, Servette adalah satu-satunya klub Swiss yang tetap berada di liga teratas sejak didirikan pada tahun 1890. Servette tetap menjadi satu-satunya klub yang tidak pernah terdegradasi karena alasan olahraga, hingga mereka finish terakhir pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013. Kebangkrutan dan kebangkitan. Pada tanggal 4 Februari tahun 2005, perusahaan induk klub tersebut dinyatakan bangkrut. Klub ini mempunyai hutang lebih dari 10 juta franc Swiss, belum membayar para pemainnya sejak bulan November sebelumnya. Dan akibatnya klub mengalami eksodus pemain yang mencari klub yang membayar. Akibat kebangkrutan, Servette U21 mengambil alih nama klub dengan bermain 2 divisi di bawah tim asli Servette di 1 liga. Nasib yang sudah dialami rival regionalnya Lausanne Sports pada tahun 2003, dan terus bermain di depan Stade de Genève, dari kepadatan yang lebih kecil. Pada musim tahun 2005-06, Servette yang diremajakan mendapatkan promosi ke Challenge League, divisi tertinggi kedua di Swiss. Pada musim tahun 2010-11, Servette menduduki kedua di Challenge League, sehingga lolos ke posisi play-off degradasi promosi melawan tim Liga Super Bellinzona.
Servette kalah pada pertandingan awal di Bellinzona 1-0, tetapi memenangkan pertandingan kembali 3-1 dan memenangkan pertandingan agregat 3-2, mengamankan promosi ke Liga Super Swiss 2011 hingga 2018. Selama jendela transfer musim panas 2011, Servette FC hanya merekrut sedikit pemain, mengingat klub tersebut telah dipromosikan dari Divisi 2 ke Liga Super. Isaga Carlos Saleiro dan Abdoulaye Fall, yang terakhir menerima gagal izin kerja, ditandatangani sebagai transfer permanen. Selain Ismail Yarte dan Roderick Miranda bergabung dengan klub dengan status pinjaman dari Benfica, Costinha, mantan pemain internasional Portugal dan pemenang Liga Champions bersama FC Porto, ditunjuk sebagai direktur olahraga klub, setelah sebelumnya ia dipecat oleh Sporting CP yang berbasis di Lisbon. Dengan skuad yang sebagian besar tidak berubah dari musim sebelumnya di Divisi 2, Servette mencapai hasil yang sangat mengesankan di paruh pertama musim, termasuk kemenangan atas BSC Young Boys Neuchâtel FC Lucerne, saingan lokalnya FC Lausanne Sport dan kemenangan tandang 4-0 atas rival beratnya FC Sion. Meskipun mencapai hasil yang mengesankan secara keseluruhan pada paruh pertama musim, manajer Joao Alves dipecat dan digantikan oleh rekan senegaranya Joao Pereira, yang mengecewakan banyak pendukung Servette. Pada bulan Desember tahun 2011, muncul laporan bahwa Servette tidak mampu membayar gaji pemain, kecuali biaya lainnya. Pada bulan Januari tahun 2012, salah satu pemain bintang dan pencetak gol terbanyak klub, Matthias Vitkievics, dijual ke Young Boys hanya dengan harga 150.000 franc Swiss. Pada bulan Februari tahun 2012, Servette mengajukan pilot untuk kedua kalinya. Pada tanggal 12 Maret tahun 2012, Ketua Majid Pichar menjual klub tersebut ke konsorsium yang dipimpin oleh Haf Koenig, Presiden klub hoki kota, Geneve Servette HC. Klub awalnya diberi waktu 1 bulan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk keluar dari proses kebangkrutan, dan berhasil melakukannya. Pichar tetap menjadi Presiden kehormatan hingga akhir musim tahun 2011-12. Pada bulan April tahun 2012, keputusan dibuat untuk mempekerjakan kembali manajer Joao Alves, yang telah mencapai promosi dan hasil yang mengesankan di paruh pertama musim, dan memecat penggantinya Joao Pereira, yang gagal meningkatkan hasil klub. Kembalinya Alves segera menghasilkan hasil yang lebih baik, dan klub menyelesaikan 5 pertandingan terakhir musim ini dengan 4 kemenangan dan 1 kali seri. Ini termasuk kemenangan 2-1 atas FC Basel pada hari terakhir musim ini, yang berakhir 17 kekalahan berturut-turut melawan FC Basel sejak tahun 2001, serta mengakhiri 26 pertandingan tak terkalahkan Basel. Kemenangan ini juga berarti bahwa Servette mengamankan tempat keempat di musim pertama mereka kembali ke papan atas Swiss, memberikan Servette masuk ke kualifikasi kedua Liga Eropa UEFA tahun 2012-13. Musim berakhir dengan kabar baik lebih lanjut, karena pada tanggal 24 Mei tahun 2012, Liga Sepak Bola Swiss memberikan Servette lisensinya untuk musim tahun 2012-13, sehingga menandai berakhirnya kekhawatiran finansial Servette untuk saat ini. Servette mengumumkan bahwa mereka akan mempersiapkan diri untuk musim tahun 2012-13 melalui pertandingan melawan Persahabatan Thun, Shakhtar Donetsk, Iverdon Sport, Etoile Cara, Lausanne Sport, dan Porto. Pada transfer bursa, Servette menjual Stefan Nenater dan Carlos Saleiro, sementara Ismail Yarte dan Roderick Miranda dipanggil kembali ke Benfica dari masa peminjaman mereka. Servette memperkuat jajarannya dengan merekrut Geoffrey Trean, Alexandre Pasce, Christopher Mefui, Kevin Gisi, Simone Grippo, Mike Gomez dan Samir Ramizi. Servette juga mendatangkan Genseri Kusunga, Stefan Lang dan Kelvin dengan status pinjaman selama semusim. Pada tanggal 12 Juli tahun 2012, dipastikan bahwa Servette akan menghadapinya Ganzasar FC di babak kedua kualifikasi Liga Eropa UEFA tahun 2012-13. Klub tersebut memenangkan pertandingan dengan skor 5-1, dan melaju untuk bertanding Rosenborg BK di babak kualifikasi ketiga, yang membuat mereka tersingkir karena gol tandang. Sementara itu, penampilan Liga Servette berjalan buruk,
dan klub tersebut terdegradasi karena alasan olahraga untuk pertama kalinya dalam 113 tahun sejarahnya pada Mei tahun 2013. Setelah kalah 3-0 di kandang lawan oleh degradasi rival FC Lausanne Sport. Pada tanggal 14 Juli tahun 2013, Servette memulai musim tahun 2013-14 di Liga Tantangan Swiss dengan kemenangan 2-1 di FC Wohlen. Setelah finish di posisi kedua pada Liga Tantangan Swiss tahun 2014-15, Liga Sepak Bola Swiss menolak lisensi Liga Tantangan Servette FC yang berarti bahwa Servette akan bermain di Liga Promosi Pertama tingkat ketiga selama tahun 2015-16. Pada bulan Juni tahun 2015, klub mengadakan konferensi pers yang mengungkapkan bahwa Servette FC memiliki pemilik baru, Yayasan 1890 yang memegang 100% saham modal SFC SA. Pada konferensi pers yang sama dinyatakan bahwa Yayasan 1890 adalah yayasan swasta yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas publik. Sementara Kevin Cooper tetap menjadi pelatih, banyak pemain yang hengkang. Pada tanggal 3 November tahun 2015, Servette FC mengumumkan bahwa Kevin Cooper telah meninggalkan klub dan William Niederhauser dan Thierry Cotting akan sementara bertanggung jawab atas urusan tim utama. Pada bulan Januari tahun 2016, klub mengumumkan bahwa Anthony Braiza telah mengambil alih urusan tim utama. 2018 hingga sekarang. Pada tahun 2018, Servette mempekerjakan Alain Geiger sebagai manajernya dan memperoleh promosi kembali ke Liga Super Swiss sebagai juara Liga Tantangan tahun 2018 sampai tahun 2019, dengan keunggulan 15 poin di depan FC Aarau yang berada di peringkat kedua. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 15 tahun, klub tersebut telah menikmati stabilitas relatif di tingkat keuangan, manajerial dan olahraga, mencapai finish di tempat keempat di Liga Super tahun 2019 sampai tahun 2020, tempat ketiga pada tahun 2020 sampai tahun 2021, tempat keenam pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dan bahkan tempat kedua pada tahun 2022 sampai tahun 2023, memberikan kesempatan pertama untuk Liga Champions. Pada tanggal 20 Maret tahun 2023, Servette mengumumkan bahwa musim saat ini akan menjadi musim terakhir Geiger, dengan Rene Weiler dipilih untuk mengambil alih untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Weiler memimpin Servette ke final Piala Swiss pertama mereka sejak 2001. Pada tanggal 2 Juni tahun 2024, Servette memenangkan final Piala setelah itu adu penalti melawan FC Lugano, memenangkan gelar pertama mereka dalam 23 tahun. Pada tanggal 10 Juni tahun 2024, klub mengumumkan struktur organisasi baru, dengan Weiler mengundurkan diri sebagai pelatih kepala dan mengambil alih sebagai direktur olahraga. Ia digantikan oleh Thomas Haberli sebagai pelatih kepala. Hervé Boch akan menjadi ketua baru. Stadion kandang Servette adalah Stade de Genève. Stadion ini diresmikan pada tanggal 16 Maret tahun 2003 setelah 3 tahun pembangunan. Pertandingan pembukaan dimainkan antara Servette dan Young Boys. Dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 30.084, Stade de Genève adalah stadion terbesar ketiga di Swiss, dan menjadi tuan rumah 3 pertandingan grup dalam kejuaraan sepak bola Eropa 2008. Servette pindah ke Stade de Genève dari tempat lama mereka, Stade des Charmilles, pada tahun 2003. Charmilles diresmikan pada tanggal 28 Juni tahun 1930, dengan pertandingan pertama menarik kepadatan 14.000 pada pertandingan pertama Coupe des Nations. Kapasitas resminya mencapai puncaknya pada 30.000, tetapi rekor 40.000 penonton berhasil masuk untuk pertandingan internasional antara Swiss dan Prancis pada tanggal 14 Oktober tahun 1951. Lampu sorot dipasang pada tahun 1977 dan tribun sepenuhnya tertutup pada tahun 1983. Kapasitas secara bertahap berkurang dari tahun 1980-an dan seterusnya. Pertama menjadi 20.000 pada tahun 1985 dan kemudian menjadi 9.250 pada tahun 1998 ketika menjadi stadion tempat duduk semua.
Rencana pembangunan stadion baru pertama kali diluncurkan pada tahun 1984, sebagai tanggapan atas semakin ketinggalan zaman dan kumuhnya Stadion Charmilles. Sebuah komite proyek dibentuk pada tahun 1992, yang mengusulkan untuk membangun kembali stadion tersebut selama 4 tahun atau membangun stadion baru di tempat lain di Jenewa. Sementara itu, dengan kegagalan rencana yang lebih besar untuk diwujudkan, kondisi buruk stadion lama menjadi jelas ketika tribun utama, Tribun A, dinyatakan tidak aman pada tahun 1995 dan ditutup. Sebuah proyek kira-kira dimulai pada tahun berikutnya, yang menyaksikan tribun utama dibuka kembali dan kursi-kursi akhirnya dipasang di seluruh stadion. Servette akan mengamankan kejuaraan Swiss lainnya dan trofi piala saat bermain di Charmilles, sebelum pembangunan Stade de Genève yang baru akhirnya dimulai pada tahun 2000. Pertandingan terakhir dimainkan pada tanggal 8 Desember tahun 2002 di depan penonton yang berkapasitas penonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.